Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat beragam. Ada yang bekerja di kantor, bekerja di pabrik, dan bekerja di sawah atau ladang. Makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah nasi. Tahukah kamu dari mana asal dan bagaimana proses dari pembuatan nasi tersebut? Nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Lalu hasil panen kemudian digiling menjadi beras di tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan, beras dikirim ke pasar. Di pasar, beras tersebut dijual oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Nah, cukup panjang bukan prosesnya? Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ada kapas, beras, dan kayu gelondongan. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contoh benang, tepung, dan balok kayu atau kasau. Barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya nasi, pakaian, meja, dan mebel. Selain menghasilkan barang, kegiatan produksi juga menghasilkan jasa. Contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa antara lain dokter mengobati pasien, tukang ojek mengantarkan penumpang ke tujuan, tukang jahit membuatkan pakaian, dan montir memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan atau yang akan menggunakan barang dan jasa atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara umum, distributor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada agen, yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contohnya agen beras. Yang kedua ada pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang
yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Contohnya, grosir sembako di pasar. Yang ketiga, ada pedagang eceran atau pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya, warung-warung kecil di sekitar rumah penduduk. Contoh kegiatan distribusi adalah koperasi membeli air mineral dari pabrik, kemudian menyalurkan ke toko atau warung pengecer. Jadi, koperasi dan pengecer dapat dikatakan sebagai distributor. Distribusi merupakan kegiatan penting bagi perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Bersikap hemat artinya sebelum melakukan kegiatan konsumsi, kita sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan atau manfaatnya. Jika kebutuhan tersebut tidak mendesak atau tidak ada manfaat yang penting, sebaiknya kita tidak perlu melakukan kegiatan konsumsi. Sebagai contoh, kamu sudah memiliki banyak sepatu di rumah. Saat pergi ke pasar bersama orang tuamu, kamu melihat sepatu model terbaru. Kamu menyukai sepatu tersebut, namun kamu tidak meminta untuk dibelikan sepatu tersebut. Alasannya, karena membeli sepatu baru bukanlah suatu kebutuhan yang mendesak. Contoh kegiatan konsumsi. Anak membaca buku. Ibu membeli sayur di tukang sayur. Ayah menggunakan sepeda motor berbahan bakar bensin. Adik makan es krim. Ibu guru menggunakan kapur untuk menulis di papan tulis. Anak berbicara menggunakan telepon. Nah, demikian penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga kalian memahami penjelasan yang Bu Guru sampaikan tadi ya, dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.